Selamat pagi Pak, hari ini saya memperlihatkan fisik pada Bapak. Atau misalnya, sorry, kita ulangi lagi. Selamat pagi, nama saya, pokoknya setiap ke pasien, perkenalkan nama kita dulu ya. Selamat pagi Pak, nama saya misalnya kalau laki-laki Budi, kalau perempuan suster ya. Hari ini saya yang praktek di ruangan Bapak atau Ibu ya. Hari ini kita mau pemeriksaan fisik pada Bapak atau Ibu, apakah Bapak bersedia atau gimana gitu ya. Kemudian kita siapkan alat ya. Kemudian yang pertama pemeriksaan fisik pada kepala ya. Pertama infeksi dulu ya. Infeksi biasanya kita lihat apa? Kebersihan rambut. Kemudian ada benjolan. Pokoknya apa yang bisa dilihat sama kita, berarti kita perhatikan ya. Pertama kebersihan, kemudian dari mulai rambut, kemudian dahi, semuanya gitu ya. Biasanya kalau di rambut ada kelainan apa aja? Pembotakan, ketombe, alopecia dan lain-lain, berminyak dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang selanjutnya bentuk kepala ada berapa? 3. Ya ada, ya nggak apa-apa lah. Ada kepala normal, ada mikro, ada makro. Ada mikro, ada nggak? Yang kepalanya lebih besar. Ada hidrocephalus. Kepala besar karena ada cairan di sana. Kemudian selanjutnya kita apa? Palpasi ya. Tapi lebih enak kita pakai ini ya. Oke, nanti kalau di rumah sakit ya. Kalau di rumah sakit misalnya pasiennya ada tindih, kemudian pasiennya ada tato, berarti itu kita udah jas aja sama kita, berarti dia pasiennya risiko HIV ya. Disebutnya kalau di rumah sakit apa HIV? B20 ya. Berarti kalau misalnya ada pasien di tindih, kemudian ada pasien di tindih, kemudian ada pasien yang pakai tato, berarti itu kita hati-hati karena biasanya pasiennya itu HIV ya. Disebutnya kalau di rumah sakit bukan HIV, B20 ya gitu. Kita mah cewek wajar. Kemudian kalau di rumah sakit tidak ada, misalnya tidak ada sarung tangan yang steril, kita menghadapi yang B20 gimana caranya? Pakai double ya. Double. Ya double sama semuanya. Ya, misalnya di rumah sakit tidak ada tidak ada sarung tangan yang steril, caranya kita double aja, double ini ya. Karena sekali nanti misalnya kita ketusuk, kemudian gas nggak terasa langsung, nanti 5 tahun kemudian ada yang namanya jendela ada window, jadi 5 tahun kemudian kita pasti HIV gitu. Ya. Kemudian selanjutnya apa? Kalau udah infeksi, palpasi ya. Palpasi berarti yang pertama tangan kita harus merasakan misalnya lunak, enggak, atau keras atau enggak, atau ada pembesaran atau apa, atau misalnya pada diare apa? Pada diare misalnya ada cukup enggak? Ya, tapi biasanya pada anak-anak ya usia di bawah 2 tahun. Tapi kalau pada dewasa kan enggak kelihatan ya. Berarti kita sama tangan kita rasakan misalnya ada benjolan, lunak, keras atau enggak, seperti itu ya. Kemudian udah gitu selanjutnya apa? Kalau udah dari kepala, leher, wajah biasanya kita buat pasiennya itu normal atau enggaknya, kita biasanya pakai garis imajiner. Garis imajiner seperti ini. Kita bayangkan muka pasien dibagi 2 ya. Bandingkan kanan sama kiri sama enggak ya. Dari mulai misalnya frontalnya, kemudian ininya,
kemudian hidungnya, kemudian bibirnya, sama enggak? Kalau misalnya kita bagi dua. Kalau dibagi dua itu biasanya kanan dan kirinya tidak normal, berarti dia punya penyakit ya, seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada apa? Di sini ada kapung apa? Sinus atau sinus apa? Yang pertama apa? Sinus frontalis, ethmoid, sphenoid, sama maxillaris. Sinus itu ruangan yang kosong. Jadi di sini ada lekukan, ya, lekukan yang kosong. Kalau misalnya pasiennya ada infeksi, biasanya pada saat kita raba biasanya pasien mengeluh. Ya, di sini ada namanya sinus frontalis, sinus ethmoid, sphenoid, sama maxillaris. Jadi di sini ada lekukan kosong. Ya. Udah gitu, kita udah infeksi ya. Infeksi kan sama mata kita dilihat, ya. Kita pakai bayangkan, pakai garis imajiner ini, bandingkan kanan dan kiri sama enggak. Dari mulai frontalnya, kemudian alisnya, kemudian hidungnya, kemudian bibirnya, gitu. Ya. Udah gitu. Kemudian kita raba. Nih, raba sinusnya sambil kita tanya ke pasiennya, Pak, ini sakit nggak? Pak, ini sakit nggak? Pak, ini sakit nggak? Pak, ini sakit nggak? Ya, sambil digini nih. Sakit nggak? Sakit nggak? Sakit nggak? Ya. Udah gitu ke mana? Ke mata. Udah nih, sebelum ke sana kita raba yang di sini, ya. Di sini ada apa? Tulang, Mas. Kalau TBC menunjuk apa? Kelenjar limfe. Kelenjar limfe ada dua. Ya, ada preauricular. Pre teh berarti di depan telinga, preauricular. Ada juga posauricular. Ya. Pre dan pos. Ya. Kalau yang pada TBC biasanya pas kita raba, ya di sini ada tonjolan. Kelenjar limfenya seperti kelereng. Wah, ini ada tonjolan, Pak. Ya. Kemudian di belakang kita raba. Ya. Kalau misalnya dia penyakit pernapasan, dia biasanya ada seperti benjolan. Seperti itu. Ya. Pas kita raba-rabanya ditelusuri gini, nih. Ada nggak benjolan? Ada nggak benjolan? Sini. Ya, ini pre. Sambil di ini pre. Ada nggak benjolan? Nggak ada. Pos. Nggak ada. Ya. Oke. Kemudian udah gitu apa? Lanjut ke mata dulu. Mata atau telinga? Mata. Pertama sama tadi kita pakai garis imajiner, bandingkan kanan dan kiri. Ya, sama enggak? Dan tapi nggak boleh dulu diraba, tapi dilihat dulu sama kita. Bandingkan kanan dan kiri. Kemudian dari alisnya, kemudian kelopak matanya. Seperti itu. Kemudian udah gitu tes apa lagi? Tes ketajaman mata. Apa? Chart. Pakai ini kertas aja, ya, atau apa, suruh baca, ya, buku atau apa ya, mau kertas atau apa. Ya, jangan di sini ya, lihat name tag kita, jangan, tapi lebih baik ini aja, Pak, kelihatan nggak? Seperti itu. Baca di. Ya, baca. Oke, kemudian udah gitu lanjut ke ketajaman bola mata ya. Kemudian lapang pandang. Lapang pandang mah harus pasiennya harus duduk. Ya. Apa boleh dulu enggak? Duduk. Bisa pasiennya duduk di sini ke lapang pandang mah gimana lapang pandang? Jadi si pasien lihat ke mata kita,